Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, sabar. Sama-sama katakan dengan saya, sabar. Satu tindakan di mana saudara dan saya harus punya, yaitu sabar. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Buah roh ialah kesabaran. Ternyata kesabaran adalah buah roh. Segala sesuatu berbuah kalau ada yang ditanam, dan dia berakar dan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Oleh sebab itu, kalau setiap kita mau memiliki namanya buah kesabaran, setiap kita harus tetap tertanam di dalam Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, tertanam di dalam Yesus. Mungkin ada kita yang berkata hari ini, saya bisa sabar kok, aman kok, baik-baik aja kok. Mungkin hari ini saudara kelihatannya baik, sabar, pendiam. Tapi sesungguhnya saudaraku, sabar ini bukan bicara tentang setiap kita nggak melawan orang lain di depannya. Padahal sesungguhnya hati kita ngegerutu, marah, ngamuk, ngambek, komplain, baper, segala macam, koper, lemper, wah pokoknya segalanya deh. Tapi sabar di sini bicara di mana saudara dan saya tetap tenang di dalam. Walaupun keadaan bergejolak di depan saudara, walaupun keadaan tidak seperti apa yang saudara mau, tetapi saudara tetap sabar. Untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Makanya sabar di sini bicara tentang pembentukan. Sabar bicara tentang proses di mana setiap kita menunggu, menantikan apa yang saudara dan saya doakan, apa yang saudara dan saya bawa kepada Tuhan. Bagaimana respon kita menentukan setiap kita pantas untuk ditolong Tuhan atau tidak. Respon kita sungguh menentukan. Oleh sebab itu, sabar di sini adalah tindakan di mana saudara dan saya tetap tenang di dalam dan tidak menggerutu. Sekali lagi, sabar di sini bicara tentang tetap tenang di dalam dan tidak menggerutu dan tidak komplain. Banyak setiap kita mungkin hari ini sepertinya tenang di luar setiap kita, tetapi dalaman kita komplain, kita marah, kita uring-uringan, kita menyalahkan orang lain, dan kita menyalahkan Tuhan bahkan. Padahal sesungguhnya tindakan ini, sabar di sini, di mana saudara dan saya tetap tenang di dalam. Nah, untuk tetap tenang di dalam, kita perlu terkonek sama Tuhan. Makanya harus tertanam dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan. Nggak ada cara lain. Kesabaran saudara dan saya akan diuji oleh setiap keadaan, oleh setiap situasi yang ada, dan Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk setiap kita berespon sabar di tengah-tengah keadaan yang sepertinya yang kita lihat kenyataannya rasanya berat buat kita, tapi kita tetap sabar dan kita tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita untuk berbuah. Nah, salah satunya adalah sabar. Kalau kita temui banyak orang-orang di jalan kan nggak sabaran kan, diserempet sedikit kita kejar, bahkan kita bawa kaca, kita maki-maki dia. Rasanya nggak sabaran, cepet sumbu pendek, panasan, pengennya marah. Makanya orang yang cepet marah pasti sesungguhnya nggak memiliki itu yang namanya kesabaran. Karena
pengennya bawanya marah, pengennya bawanya ngambek. Hari-hari ini saya lihat banyak di jalan, apalagi orang berantem di jalan. Karena apa? Gak sabaran. Berantem, berebutan salah satu produk. Udah mau tinggal sedikit, berebutan karena gak sabaran. Akhirnya ribut. Hati-hati. Kalau saudara dan saya tidak yang namanya berbuah, yaitu sabar, setiap kita akan mengalami yang namanya kekalahan-kekalahan di depan setiap kita. Sekali lagi, orang yang tidak sabaran akan mengalami kekalahan-kekalahan di depan setiap kita. Tetapi orang yang panjang sabar, seperti Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ternyata sabar bicara tentang rendah hati. Sama-sama katakan dengan saya, rendah hati. Orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang mau rela untuk dibentuk dan tidak komplain dengan mulutnya dan tidak menggerutu di hatinya, tetapi dia tetap tenang dan tetap berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik dalam kehidupanku. Sekali lagi, orang yang panjang sabar bicara tentang rendah hati. Tetapi orang yang tidak sabaran bicara tentang orang yang tinggi hati. Firman Tuhan jelas katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, orang yang mau diajar, orang yang bisa dinasehatin, orang yang bisa dikasih tahu, orang yang bisa dikasih masukan tanpa dia harus baper, marah-marah, pokoknya dia pengennya ribut, bukan. Tapi orang yang rendah hati, dia pasti sabar. Oleh sebab itu, kesabaran itu harus tertanam kepada sumbernya, yaitu Yesus. Yesus yang akan membentuk saudara dan saya sehingga kita memiliki karakter Kristus dan muncul dari yang namanya buah setiap kita. Dari proses yang terjadi dalam kehidupan kita, dari pembentukan yang terjadi lewat orang, lewat sekeliling setiap kita, lewat keadaan setiap kita, dan akan menghasilkan buah-buah yang matang, buah-buah yang luar biasa, sehingga setiap kita memiliki namanya buah roh kesabaran yang datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Karena kita nggak bisa kuat, kita nggak bisa sabar. Karena manusia pengennya nggak sabaran, pengennya tuh cepet-cepet, pengennya buru-buru. Tapi kalau setiap kita hidup di dalam Tuhan, maka kita memiliki karakter Kristus yang apa? Yang kita sudah diproses, dibentuk sehingga itu menjadi buah-buah itu, sehingga buah setiap kita yaitu kesabaran bisa dinikmati banyak orang, sehingga orang boleh lihat kita, wah ternyata orang ini udah diperlakukan seperti ini, udah digituin, tapi tetap sabar ya, sehingga orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita, mungkin hal tindakan yang rasanya kecil buat setiap kita, tapi sesungguhnya ini berdampak besar buat saudara dan saya. Harus tertanam, harus bertumbuh di dalam Yesus, sehingga saudara dan saya akan menghasilkan buah, dan buah setiap kita akan dinikmati banyak orang, dan orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dan bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami belum sabaran Tuhan, kalau kami belum seperti apa yang Tuhan mau, ampuni setiap kami Tuhan. Tolong kami, mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap sabar di tengah-tengah keadaan yang sepertinya rasanya, kenyataannya yang kami lihat tidak seperti apa yang kami mau Tuhan. Tapi kami mau tetap sabar, bertahan, dan kami mau terima firman Tuhan, sehingga kami tetap berkata, Tuhan, Engkau baik dalam segala situasi dan keadaan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami, kuatkan setiap kami untuk berjalan, untuk setiap kami semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan mau, dan kami berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sahabat-sahabatku yang saat ini belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, Tuhan jamah mereka,
masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita.